Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah yang saya cintai karena Allah, para ikhwah seperjuangan, kita masih di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan masih di dalam babus sabr, bab kesabaran. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-51. Saya bacakan hadisnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala 'ala ibni akhihi al-Hurr ibni Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الهزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقعه به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sering dipanggil dengan Ibnu Abbas karena bapaknya mempunyai kedudukan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abbas, Ibnu Abbas, anak Abbas, sama dengan Ibnu Umar, karena Umar radhiyallahu anhu mempunyai kedudukan di dalam diri kaum muslimin. Maka Ibnu Abbas terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Dan beliau ahli tafsir Al-Quran sepanjang masa, dan beliau ulama dari para sahabat dan ulama Islam sepanjang masa. Dan salah satu pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah hidup itu pilihan. Pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Abbas, hidup itu pilihan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah ketika beliau mempunyai seorang sahabat, kemudian beliau mengajak sahabatnya tersebut untuk belajar kepada para sahabat, para ulamanya, para sahabat yang sudah tua. Kemudian temannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, untuk apa kita belajar? Mereka para sahabat masih hidup. Kamu nggak akan dianggap juga kalau seandainya kamu berilmu, karena para sahabat Nabi masih hidup. Maka akhirnya waktu berjalan, beliau memilih sebuah pilihan dan sahabatnya memilih sebuah pilihan.
saat ketika tidak beberapa lama, dalam waktu-waktu hanya beberapa tahun saja, akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sudah duduk di majlis di Masjid Nabawi memberikan fatwa, sedangkan sahabatnya tadi masih saja seperti itu. Maka sahabatnya tersebut mengatakan, hadzal fata kana a'qala minni. Pemuda itu orang yang lebih cerdas daripada saya. Lihat, hidup adalah pilihan. Kalau kita ingin lebih jauh lagi daripada hiruk pikuknya kehidupan dunia ini, maka di sana ada surga dan neraka. Hidup itu pilihan. Silahkan kita memilih mana surga, mana neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Setiap pagi seorang manusia bangun tidur, sholat subuh, mulai saat itu dia memilih. Hidup itu pilihan. Mulai saat itu dia memilih, apakah dia beramal saleh yang dengannya dia memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah dia beramal taleh, amalan buruk, maksiat, dosa, yang dengannya dia menjerumuskan dirinya ke dalam surga, tadi masuk ke dalam surga, yang ini masuk ke dalam neraka. Hidup itu pilihan, dan semua pilihan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu pilihan, silahkan memilih mana yang kita inginkan. Apakah kita inginkan begadang malam tanpa sholat malam, ataukah ketika kita bangun malam kita langsung buka handphone main, ataukah kita sholat malam? Itu pilihan. Adakah kita setelah sholat subuh baca Quran, ataukah sibuk dengan perkara-perkara dunia? Hidup itu pilihan, dan semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran menarik dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Uyainah bin Hisn tiba di Madinah sebagai tamu pada rumah keponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur adalah seorang dari sekian banyak orang-orang yang terdekat dengan Umar. Di sini pelajaran menarik. Di sini kan disebutkan Uyainah bin Hisn tiba di Madinah sebagai tamu pada rumah keponakannya. Berarti Uyainah bin Hisn ini adalah paman. Keponakannya bernama Al-Hur bin Qais. Ada kebiasaan yang menarik di tengah orang Arab. Ini kebiasaan bagus yang patut kita contoh, yaitu mereka benar-benar mengamalkan al-khal bimanzilatil ab wal am bimanzilatil ab, al-khalah bimanzilatil wal ammah bimanzilatil Paman itu bagaikan ayah, baik itu saudaranya ibu, saudaranya bapak, itu bagaikan ayah, benar-benar dihormati. Begitu juga dari sisi paman ke keponakan, itu benar-benar seperti anak. Saya pernah menghadiri waktu itu umrah, kemudian singgah di kota Madinah, lalu dipanggil oleh seorang syekh. Kebetulan kamu datang, ayo silahkan mampir, saya ada acara. Anak keponakan saya sedang lulus atau sudah lulus kuliah, dan alhamdulillah sudah lulus S2, jadi saya rayakan. Lihat, padahal dia hanya sekedar anak keponakan, artinya keponakan gitu. Karena mereka menganut itu tadi hadis Rasulullah SAW, al-khala bimanzilatil bibi itu bagaikan ibu, keponakan bagaikan anak sendiri. Maka kita patut perhatikan hal-hal seperti ini, dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap menyambung hubungan rahim. Paman, bibi itu orang-orang terdekat, rahim terdekat. Kemudian keponakan-keponakan kita itu bagaikan anak sendiri, dan di situ terdapat pahala besar.
Makanya di sini kita ambil faedah, Uyainah bin Hisn tiba di Madinah sebagai tamu pada rumah keponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Berarti sang tuan rumah di sini Al-Hur bin Qais. Kedatangan pamannya. Al-Hur adalah salah seorang dari sekian banyak orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni dianggap sebagai orang dekat dan sering diajak bermusyawarah. Misalkan di sini ada pemimpin, biasanya di samping kanan, samping kiri itu banyak para, kalau bahasa Arabnya bitanah, yaitu orang-orang terdekat pemimpin. Orang-orang terdekat pemimpin. Dan bitanah yang paling bagus dijadikan sebagai bitanah, orang-orang terdekat yang paling bagus adalah 2 poin, 2 orang. Yang pertama, orang berilmu. Yang kedua, orang yang berpengalaman. Orang berilmu memberikan masukan sesuai dengan ilmu agama yang dia miliki, dan ini yang terjadi pada kisah ini. Kemudian yang kedua, orang yang berpengalaman, dia akan memberikan pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Makanya kalau ada bapak kita memberikan nasihat, terima itu, karena itu berdasarkan pengalaman. Terima baik-baik, tinggal nanti ditimbang apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak. Orang-orang tua itu bitanah yang paling baik di antara bitanah-bitanah yang baik. Para ahli baca Al-Quran, lihat di sini, yang menjadi samping kanan samping kirinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin adalah para ahli baca Al-Quran, menjadi sahabat-sahabat yang tetap di majlis Umar, serta orang-orang yang diajak bermusyawarah olehnya, baik tua maupun muda. Ingat, yang patut diperhatikan di sini adalah ketika kita membaca Al-Qurra, para ahli baca Al-Quran, bukan seperti yang dipahami sekarang, di zaman sekarang. Orang hafal Quran, orang hafal qiraat sab'ah, qiraat asyarah, 7 qiraat dia hafal, 10 qiraat dia hafal. Bukan. Tapi Al-Qurra di sini yaitu orang yang hafal Quran dan orang yang ahli tafsir Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud, ya. Orang yang hafal Quran dan orang yang ahli tafsir Al-Quran, sehingga memahami betul apa makna-makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Uyainah berkata kepada keponakannya, "Hai saudaraku, kau punya kedudukan di sisi Amirul Mukminin." Al-Hur tadi punya kedudukan. Cobalah meminta izin kepadanya supaya aku dapat menemuinya. Keponakannya itu meminta izin untuk Uyainah. Lalu Umar pun mengizinkannya. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, "Berhati-hatilah, hai putra Al-Khattab. Demi Allah, engkau tidak akan memberikan kami sesuatu yang banyak dan tidak pula memerintah kami dengan adil." Ini menunjukkan bahwasanya rakyat sedang mengadu kepada pemimpin, karena kan Uyainah bin Hisn itu datang dari jauh sampai ke kota Madinah ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, dan beliau mengatakan bahwasanya pembagian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak adil. Di sini kita ambil pelajaran beratnya jadi pemimpin. Beratnya jadi pemimpin, terutama permasalahan ketidakadilan. Lihat Utsman bin Affan, beliau diberontak gara-gara dituduh tidak adil, gara-gara KKN, karena beliau mengangkat beberapa pejabat-pejabat yang merupakan keturunan beliau, padahal KKN ataupun nepotisme lebih tepatnya itu tidak tercela pada 100%-nya. Kalau seandainya adik kita dia memang mempunyai kapasitas atau keluarga kita, maka tidak mengapa kita angkat, asalkan dia sesuai dengan kapasitasnya.
atau kalau seandainya ada kerabat kita yang pantas untuk menduduki sebuah ini, tidak mengapa, asalkan dia memang pantas. Yang jelas yang ingin saya ambil di sini adalah bahwa dari mulai semenjak dahulu rakyat itu memang sering menuduh pemimpinnya tidak adil. Dari mulai semenjak dahulu. Kemudian selanjutnya, engkau tidak memberikan kami sesuatu yang banyak, tidak pula memberi kami dengan adil. Maka Umar marah sehingga hampir saja menghukumnya. Ini tabiat manusia, dianggap tidak adil. Beliau marah. Lalu Al-Hur kemudian berkata, nah, sang keponakan kemudian berkata, sang keponakan ulama, ya Amirul Mukminin. Ini seperti yang sudah saya ungkap bahwa Amirul Mukminin panggilan khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, dan yang paling pertama kali menggunakannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya, berilah maaf, ajaklah kepada kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya bersabarlah. Beliau membacakan surat Al-A'raf ayat 198, bersabarlah. Dan Uyainah termasuk orang bodoh. Demi Allah, Umar tidak pernah melangkahi ayat ini di waktu Al-Hur membacakannya. Umar adalah seorang yang selalu mematuhi rambu-rambu kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ditanya, Ustadz, babnya kan bab sabar. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungannya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibacakan ayat, maka beliau waqafan inda kitabillah. Beliau bersabar dengan ayat tersebut. Beliau tidak malah menghukum Al-Hur bin Hisn tadi. Bersabar. Itu inti pendalilannya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibacakan surat Al-A'raf ayat 198, maka beliau bersabar. Semestinya juga begitu. Kita harus mencontoh mereka. Apabila sudah diberikan nasihat, terutama dari Al-Quran atau hadis Rasul, terima nasihat. Tidak seperti sebagian orang kalau sudah dinasihati malah dia ngelunjak. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil its fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, dinasihati, maka timbul kesombongan dalam dirinya untuk melakukan dosa. Seperti sebagian orang ketika dinasihati, sudah tahu salah, kamu jangan begini. Sudah tahu salah, kemudian langsung, biarin aja. Kalau saya dihukum neraka, saya juga yang ngerasain, bukan kamu. Ada manusia-manusia begitu. Nah, ini dosa besar. Ini menunjukkan hatinya keras. Hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Tempatnya neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat. Maka yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabar saat dinasehati dengan sebuah nasihat dari Al-Quran, dan itu tanda hati yang bersih. Kemudian pelajaran menarik dari hadis ini juga adalah, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, ada hadis riwayat Abu Dawud sering diucapkan oleh orang-orang yang suka memaki-maki pemerintah yang sah, muslim yang sah, mencaci maki, membuat meme-meme yang buruk di media sosial oleh mereka yang ingin mengkritik pemerintah. Mereka berdalil dengan hadis ini, yaitu afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Maka akhirnya dengan hadis ini, akhirnya kritik sana, kritik sini, merendahkan, menghinakan. Maka saya ingin menjelaskan bahwasanya perhatikan baik-baik. Satu, permasalahan dari hadis ini. Karena ini kan berkaitan dengan ada Al-Hur bin Hisn memberikan nasihat di hadapan siapa? Umar bin Khattab, langsung di hadapannya. Maka ada beberapa
permasalahan dari hadis yang barusan saya bacakan. Yang pertama, kenapa berbicara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim itu seperti jihad? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Khattabi dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya ketika seorang rakyat berbicara dengan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, maka nyawanya bisa terancam. Makanya disebut sebagai jihad. Sebagaimana orang berjihad nyawanya bisa terancam. Paham ini? Itu satu permasalahan. Kenapa disebut jihad? Berbicara, mengkoreksi, mengkritik pemerintah yang zalim di hadapannya. Karena nyawa orang ini bisa terancam. Karena kan pemimpin mempunyai kekuasaan, kewenangan. Itu satu permasalahan. Sebagaimana juga jihad juga mempunyai ancaman terhadap nyawa. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kalimatu haqqin. Lihat, ketika Anda mengkritik pemerintah di hadapannya, yang diucapkan adalah perkataan yang benar, bukan cacian makian. Yang terjadi sekarang apa? Cacian makian. Bahwa kerbau ditulisi SBY. Saya bukan sedang mendukung partai tertentu, tidak. Ini tidak benar. Ini bukan kalimatu haqqin. Paham ini? Tetapi katakan yang benar. Seperti Al-Hur bin Hasan sekarang mengatakan bahwa tidak adil, bahwa kalimat hak yang benar. Baik, dua. Kemudian yang ketiga, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, jadi jangan sampai menghina. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang bermanhaj salaf. Mereka tidak akan pernah menghina pemerintah muslim yang sah, karena itu agama bagi kita. Sebagaimana kita sholat zuhur tadi, kita beragama, beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah kita juga adalah tidak menghinakan pemerintah muslim yang sah. Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpin yang Allah berikan kekuasaan kepadanya di atas muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Tidak boleh menghina, mencaci, memaki. Ya, Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahishil badhi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, berkata keji. Tidak bisa begitu. Nah, kemudian inda sultanin jair. Nah, ini yang penting. Di depan pemimpin yang zalim, di depannya. Hadis ini bisa diterjemahkan dengan riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan dia tampakkan di hadapan khalayak ramai. Jangankan sekali berkita, Umar bin Khattab saja, beliau bisa menaik amarahnya ketika di hadapan khalayak ramai. Inda sultan berduaan, falyakhudh biyadihi fa in qabila fadzaq wa illa kana qad adda alladhi alaih. Ambil tempatnya berduaan, kemudian sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima tugas kita selesai. Ini yang harus dipahami baik-baik. Tugas rakyat itu yang akan ditanya oleh Allah kepada rakyat. Tugas pemimpin itu yang akan ditanya oleh Allah kepada pemimpin. Jangan ngambil tugas pemimpin ente. Jangan. Ya. Makanya kan logis sekali jawaban Rasulullah SAW. Kalau terjadi kezaliman di tengah masyarakat, Anda sebagai rakyat, pertama, kerjakan tugasmu. Apa tugasmu? Taat, patuh di dalam kebaikan, doakan pemimpin, tidak boleh memberontak. Itu tugas rakyat. Kemudian hak kita gimana diambil oleh pemimpin yang zalim? Tas'alullah alladzi lakum. Minta kepada Allah. Apa yang Allah minta kepada Allah, apa yang diambil dari kalian, apa yang merupakan hak kalian yang belum kalian dapat. Logis. Agama Islam ini masuk akal karena memang berdasarkan wahyu. Inda sultanin, hati-hati nih, jangan ikut-ikutan.
ya, yang di pesantren yang seperti ini jangan ikut-ikutan. Kalau seandainya saya lihat ada di media sosial yang ikut-ikutan menghina pemerintah muslim yang sah, ini bermasalah ini. Karena ini masalah akidah, tidak boleh gitu. Ya. Apalagi di zaman sekarang bisa memberikan nasihat melalui media sosial secara privat. Direct message kepada presiden melalui Instagram, Messenger kepada presiden melalui Facebook, banyak cara sekarang. Tidak harus di media sosial di hadapan khalayak ramai, tidak harus. Kemudian yang diberitahukan adalah kebaikan, bukan hawa nafsu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, dan salah satu kesabaran yang patut dicontoh adalah seorang pemimpin bersabar atas kelakuan rakyatnya, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.